siang, Bu Christine. Ya, baik dari proses coaching ini nanti, saya sebelumnya mau bertanya-tanya dulu nih ke Bu Nana yang sekarang Ya, Bu. coach ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Ya, saya mau bertanya, ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan kali ini Bu? Eh, Secara pribadi sih saya ingin mengembangkan potensi coaching atau keterampilan coaching yang untuk bisa menggali potensi dari coaching dengan menanyakan pertanyaan berbobot seperti itu, Bu. Iya, baik-baik. Berarti Bu Nana ingin mempunyai keterampilan untuk menggali potensi dari coach ya Bu ya? Iya, betul, Bu. Ya, baik. Yang kedua, saya mau bertanya, ini em, kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Saya secara spesifik itu ketika nanti proses coaching itu saya ingin apa Bu, ini kompetensi yang komitmen itu loh Bu. Komitmen. Jadi nanti seperti apa tindak lanjut dari rangkaian aksi nyatanya nanti. Iya, ya, baik. Jadi dari kompetensi yang ingin dicapai itu, indikator ketercapaiannya itu atau keberhasilannya itu seperti apa, Bu, yang diinginkan? eh Secara garis besar sih tujuannya ketika proses coaching ini dilaksanakan, saya ingin coach saya itu bisa menemukan masalah, kemudian mencari solusi dari masalah tersebut, Bu. Jadi dengan menggali potensi diri coach tersebut dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi seperti itu, Bu. Oh iya ya, baik-baik. Mungkin bisa aja langsung dimulai ini proses coachingnya Bu. Dipersilakan Bu kalau mau mulai kan. Iya, Bu. Assalamualaikum. Selamat sore, Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Dona. Hai juga. Selamat siang ini ya Bu ya. Oke. Ketemu lagi di Bu. Gimana nih kabarnya Bu Dona? Kok agak-agak cemberut saya lihat ini? Alhamdulillah, baik sih, Bu. Tapi ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama Bu Nana. Ibu ada waktu Iya. nggak, Bu Nana? Eh, Kebetulan nih ada sih waktu sekitar satu jam lagi nih sebelum menjemput adek nih les ngaji. Bisa sih Bu Dona. Silahkan Bu Dona. Apa yang ingin diceritakan ke saya nih kira-kira? Gini, Bu Nana. Jadi pas jam mengajar, saya tuh kecewa. Kecewa aja sih, Bu, sama Iya, iya, anak-anak. iya. Jadi Mm-mm. saya melihat beberapa murid saya kok sekarang kurang fokus memperhatikan. Ada yang nggak bisa duduk tenang. Ada juga Mm-mm. yang ganggu teman yang lain. Dan ada Oke. lagi yang asik ngobrol sendiri, Bu. Mm-mm. Pusing Oke, saya. oke, oke. Jadi seperti itu ya. Ini masalah Bu Dona nih yang buat kecewa gitu ya. Ada anak-anak yang kurang fokus ya intinya seperti itu ya Bu ya. Iya, iya. Ya betul, Bu. Jadi saya agak kecewa gitu loh, Bu Nana. Oke. Iya, ya paham-paham Bu. Tapi ini kecewanya jangan berkelanjutan ya Bu Dona ya. Biar tetap ceria juga nih ibunya nanti. Nah, kalau saya boleh tahu nih kira-kira apa ya yang Ibu Dona inginkan nih dari hasil pembicaraan kita, obrolan kita hari ini? Baik, jadi saya tuh pengennya dan berharap banget, Bu, di akhir Iya. obrolan kita ini, saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya gitu, Bu. Tentang bagaimana tuh buat anak-anak atau murid-murid bisa kembali fokus saat pembelajaran, Bu Nana. Oke, seperti itu ya. Nah, kira-kira yang bisa membuat nih kok murid tidak fokus nih dalam pembelajaran Bu Dona, kalau menurut Bu Dona kira-kira apa sih ya? Apa sih Bu kira-kira? Hmm, apa ya? Sepertinya karena proses pembelajaran yang membosankan ya, Bu. Lalu Mm-mm. akhirnya mereka malah membuat akan semakin mereka nggak fokus gitu, Bu. Iya, Membuat iya, mereka iya. nggak fokus gitu loh, Bu. Oke, jadi kayak maksud Bu Dona nih pembelajaran tuh kayak membosankan bagi mereka seperti itu ya Bu ya? Iya. Iya. Nah, kemudian apa nih yang Bu Dona, saya mau tahu nih apa sih yang Bu Dona lakukan dalam pembelajaran selama ini nih ya?
Kira-kira apa yang dilakukan Bu Dona selama ini dalam pembelajaran Bu Oke. Dona itu? Memang selama ini, Bu, aktivitas pembelajaran saya, dalam aktivitas pembelajaran saya, Oke. lebih banyak menjelaskan materi yang ada di buku teks aja, Bu. Lalu Mm-mm. kemudian saya kasih tugas gitu aja sih. Jadi Iya, iya. mungkin membuat anak bosan mendengarkan dan akhirnya lambat laun mereka kehilangan fokus mereka, Bu. Kayaknya sih seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi begitu ya menurut Bu Dona ya, menurut pengalaman Bu Dona nih ya. Iya. Kira-kira sekarang ada nggak kegiatan gitu ya Bu Dona ya dalam proses pembelajaran Bu Dona nih yang bisa membuat anak-anak nih semangat dan tetap fokus gitu loh dalam pembelajaran Bu Dona. Kira-kira apa sih yang terpikir mungkin di dalam pembelajaran Bu Dona nih supaya anak-anak tetap fokus gitu nanti? Apa ya? Kalau menurut saya, Mm-mm. murid-murid saya nih memang jiwanya masih berada di tahap bermain ya, Bu ya. Jadi Iya. memang agak susah gitu loh fokusnya. Mm-mm. Betul Bu ya, karena masa-masa SD, SMP, Bu Dona SMP ya. Iya. Jadi memang masa-masa mereka ini masa bermain seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih cara cara Bu Dona nih ya mengakomodir yang kata Bu Dona tadi anak-anak nih masih senang bermain seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa nih mengakomodir mungkin gaya belajar anak yang senang bermain itu, tapi kita tetap juga bisa memberikan mereka tuh fokus gitu, membuat mereka fokus tuh kira-kira seperti apa ya Bu Dona ya? Apa saya harus membuat proses belajar mereka sesuai dengan gaya belajar mereka dan memberikan ice breaking atau permainan yang melatih Hmm. dan menjaga fokus belajar mereka ya, Bu. Seperti contohnya nih yang disampaikan Pak Fahmi kemarin tuh, Bu, pada saat sosialisasi Oke. tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional itu loh, Bu. Iya, iya, betul, betul, Bu. Jadi pemberian apa namanya menyesuaikan gaya belajar kata Bu Dona tadi ya. Cara mengakomodirnya berarti menyesuaikan gaya belajar, kemudian juga memberikan ice breaking atau permainan seperti itu ya Bu, yang permainan yang bisa menjaga fokus begitu ya Bu Dona ya. Oh Ya. ya, betul betul. Bagus tuh Bu Dona. Nah, kira-kira eh seperti apa tuh nanti proses pembelajarannya yang bisa menyesuaikan dengan gaya belajar murid, kemudian bisa menjaga fokus anak-anak itu tetap stabil seperti itu. Nah, kira-kira Bu Dona nih seperti apa nih caranya nanti nih? Oke, jadi saya jadi berpikir nih Bu, menurut Ya, 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 saya ya. pada prinsipnya pembelajaran tuh harus berpusat pada murid sih Bu. Betul, iya Jadi betul Bu. nanti saya akan mencoba membagi mereka menjadi beberapa kelompok berdasarkan Hmm. dari gaya belajar mereka saja Bu. Oke, Misalnya ada yang suka belajar melalui audiovisual, nanti saya akan kasih mereka video dari layar LCD atau nanti kita bisa explore melalui HP yang nanti saya minta mereka bawa khusus untuk pembelajaran saya. oke, Nah, kalau mereka yang sukanya menyimak bacaan dengan tenang, akan saya kasih print out materi. Dan mm-mm, bagi murid yang sukanya belajar sambil bergerak, nanti mm-mm. materinya bisa saya tempel aja gitu Bu di beberapa tempat yang berbeda. Oke, Jadi, saya bisa mengeksplor pengetahuan sambil bergerak bebas dan sesekali saya selingi dengan ice breaking yang oke, bikin mereka rileks, Bu, dan kembali fokus lagi untuk melanjutkan proses pembelajaran. iya, Kemudian nanti eh, mereka akan mengalami proses belajar sesuai dengan kelompok gaya belajar mereka yang sama, berinteraksi oke, sambil belajar istilahnya. Nah, oke, saya juga tidak akan memonopoli penjelasan lagi, Bu. oke. Dengan itu mereka akan tetap ceria dan fokus, Bu Nana. Oke, jadi kalau bisa saya rangkum nih ya, penjelasan Bu Dona itu bagus sekali. Jadi nanti Bu Dona akan memetakan lah istilahnya seperti itu ya Bu Dona ya, gaya belajar mereka nanti seperti apa. Kemudian nanti juga pemberian ice breaking dari Bu Dona seperti misalnya lewat permainan juga bisa ya Bu Dona ya.
Dan kemudian untuk tidak memonopoli seperti itu ya Bu Dona ya tadi ya. Betul, Bu. Wah, bagus tuh Bu, bagus Bu. Salut saya tuh dengan Bu Dona. Nah, tadi panjang sekali penjelasannya setelah dieksplor seperti itu ya. Idenya hebat gitu. Kebayang nih nanti anak-anak bisa belajar dengan ceria, dengan gaya bermain, masih yang gaya bermain, tapi tetap fokus seperti itu ya Bu Dona ya. Oke, nah sekarang tinggal bagaimana nih Bu Dona bisa mengatasi masalah tadi dengan melaksanakan apa rencana yang sudah Bu Dona sebutkan tadi. Seperti apa tuh kira-kira nanti? Jadi mungkin yang pertama akan saya lakukan adalah merancang pembelajaran dengan memetakan kebutuhan belajar murid. Dengan melihat dari gaya belajar mereka, Bu. Kemudian akan saya selingi dengan ice breaking yang membantu anak kembali dan bisa tetap fokus, menjaga fokus mereka. Jadi mereka bisa bermain sambil belajar, Bu Nana. Iya, betul sekali Bu Dona. Keren ya Bu Dona. Ini setelah tadi sudah ada ketemu masalah, kemudian dapat solusi. Kemudian nih kira-kira nih kapan nih untuk bisa melaksanakan rencana Bu Dona tadi yang disebutkan Bu Dona ini kapan kira-kira bisa Bu Dona laksanakan? Sepertinya bisa dimulai di pembelajaran minggu depan, Bu. Oke, minggu depan ya. Ya. Nah, mantap tuh sudah bisa eksekusi ya, seperti mudah-mudahan bisa eksekusi nanti. Nah, ada nggak sih Bu Dona di sekolah mungkin orang yang bisa membantu gitu ya melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana Bu Dona tadi? Kira-kira ada nggak Bu? Siapa gitu? Ada Bu Nana. Jadi Pak Fahmi adalah selain teman rekan satu kantor juga satu mata pelajaran dengan saya yang lebih berpengalaman menurut saya Bu terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Beliau akan membantu saya untuk mengeksekusi ini Bu rencana yang sudah saya rencanakan ini Bu. Oke, jadi sudah dapat rencananya tadi seperti ini, kemudian tadi ada teman juga seperti itu ya Bu Dona yang bisa kita minta bantuannya lah, ibaratnya seperti itu untuk bisa melaksanakan kegiatan kita tadi. Oke, nah ini terakhir Bu Dona, kira-kira komitmen dari Bu Dona sendiri untuk bisa melaksanakan atau fokus dengan rencana Bu Dona ini seperti apa kira-kira? Jadi gini Bu Nana, saya berkomitmen ya untuk selalu membuat rencana pembelajaran berdasarkan pada kebutuhan murid. Salah satu usaha saya untuk melaksanakan Merdeka Belajar Bu, dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Namun juga bisa tetap fokus dengan pemberian kegiatan ice breaking dan tentu saja berkesinambungan Bu Nana. Ya, betul Bu Dona. Jadi komitmennya sudah jelas nih ya nanti setelah membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid seperti itu ya Bu ya. Kemudian dengan bisa membawa anak-anaknya supaya bisa eksplor lagi materi seperti apa, kemudian akhirnya bisa fokus dan diseling-seling ice breaking dan permainan juga ya Bu ya. Dan tentu saja nih yang saya garis bawahi sekali ini dari Bu Dona nih yang berkesinambungan seperti itu. Oke Bu Dona, bagus nih ya, rencananya bagus, komitmennya juga sudah bagus, dan saya benar-benar mendukung nih. Mudah-mudahan nanti semua berjalan lancar ya Bu Dona ya, dan saya nih ingin dengar cerita lebih lanjut nih nanti Bu Dona setelah menerapkan rencana aksinya nih seperti apa. Saya juga penasaran nih dengan hasil rencana yang baik sekali, ini sangat menarik sekali seperti itu ya. Semoga lebih baik Bu Dona untuk pembelajaran kita nanti ya Bu ya. Siap Bu Nana, pasti Bu Nana. Terima kasih Bu atas kesediaan meluangkan waktunya Ibu. Iya, sama-sama Bu Dona dengan senang hati juga. Ini saya mau pamit nih Bu Dona ya, sudah waktunya jemput kakak nih. Nanti kita sambung lagi ya cerita-ceritanya ya. Hati-hati ya Bu, sampai jumpa. Iya, selamat siang Bu Dona. Selamat siang Bu Nana. Oke, terima kasih Bu Nana dan Bu Dona yang sudah melakukan proses coaching ya. Ini sangat jelas sekali dan menurut saya menarik sekali. Jadi ada beberapa pertanyaan lagi nih ke Bu Nana sebagai coach ya dalam kegiatan coaching kali ini. Tadi untuk indikator keberhasilan dari proses coachingnya apa ya Bu Nana? Komitmen Bu, bagaimana tadi
coachi berkomitmen terhadap rencana yang sudah dilaksanakannya. Seperti itu, Bu. Oh iya, baik-baik. Berdasarkan observasi saya, ini dari yang saya lihat juga tadi, ini coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya, Bu ya. Kemudian kalau bisa saya sampaikan juga untuk yang saya simpulkan ini dari pengamatan saya, untuk di pendahuluan tadi, jadi coach sudah mampu membuka percakapan ya, jadi dengan santai, dengan rileks supaya coachnya juga bisa menyampaikan apa yang dihadapi gitu. Kemudian tujuan yang disampaikan oleh coach juga sudah ini ya, sudah jelas juga, yaitu tadi kan mau mencari solusi ya atas permasalahan yang dihadapi, bagaimana mengatasi murid yang sudah tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian ini untuk identifikasi. Tadi coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang bisa membuat coachnya itu menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan memang harus menyesuaikan dengan gaya belajar dan memuat seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh coachnya adalah ice breaking mungkin atau games ya yang untuk menjaga agar mereka tetap fokus. Kemudian ini catatan saya tadi adalah di itu rencana aksi ya Bu ya. Jadi Ya. coachnya juga sudah memberikan pertanyaan yang bisa membuat coachnya sendiri itu merencanakan dan menentukan nih kapan mau memulai atau menerapkan dari proses pembelajaran yang tadinya mempertimbangkan kebutuhan belajar anak ya terlihat terkait dengan gaya belajar, kemudian pemberian atau adanya kegiatan ice breaking atau games tadi ya supaya tetap fokus dan juga coachnya menyadari siapa yang bisa membantu atau yang bisa ya lebih lah dari coach itu sendiri terkait dengan pembelajaran. Jadi mereka bisa saling bekerja sama nantinya dari rencana-rencana yang sudah disampaikan oleh coach tadi dan bisa menjalankan atau proses pembelajarannya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di tanggung jawab ya kalau saya catat juga tadi tanggung jawab ini coachnya sudah juga menanyakan tentang komitmen dari coachnya kapan akan menerapkan atau melaksanakan rencana-rencana yang sudah disampaikan juga tadi dan ternyata juga membuat si coachnya ini jadi yakin gitu atas keputusan dalam menyelesaikan masalah atau mencari solusinya dan juga melaksanakannya dalam pembelajaran agar anak itu lebih fokus ya. Ya, itu sih yang saya catat dan dari pengamatan saya juga atas proses coaching kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Ibu Nana dan Ibu Dona. Demikian ya, Bu. Terima ya. kasih, Bu, untuk pengamatannya terhadap proses coaching yang sudah kami lakukan. Terima kasih, Bu Christine. Iya, sama-sama Bu Nana.